Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 dari kelas 5A akan menjelaskan tentang inverse fungsi hiperbolik untuk tugas mata kuliah fungsi pengubah kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kadir MPD. Boleh dilanjut, Lab. Nah, di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Sohail Ali Adil Hakim dengan NIM 1123 017 dan Rizky Reza Pahlevi dengan NIM 1123 017 000034. Ya, di sini ada beberapa teorema inverse fungsi hiperbolik ya. Yang pertama ada inverse sin H Z sama dengan ln dari Z ditambah akar dari Z kuadrat ditambah satu. Lalu yang kedua ada inverse dari cos HZ, yaitu ln dari Z ditambah akar dari Z kuadrat dikurang 2 dikurang satu. Lalu yang ketiga ada inverse tan HZ, yaitu sama dengan setengah ln satu plus Z per satu min Z. Lalu di situ ada yang keempat cosec inverse cosecant Z sama dengan ln Z ditambah akar dari Z kuadrat ditambah satu per Z. Lalu yang kelima ada inverse secant Z sama dengan ln dari Z ditambah akar satu min Z kuadrat per Z. Lalu yang keenam ada inverse kotangan Z sama dengan setengah ln Z ditambah satu per Z kurang satu. Nah, di sini ada pembuktiannya nih dari inverse sin HZ sama dengan ln Z ditambah akar dari Z kuadrat ditambah satu. Nah, di sini misal W sama dengan inverse sin HZ, maka Z sama dengan sin HW. Oke. Kita tahu bahwa sin HW sama dengan E dipangkat W dikurang F dipangkat min W per 2. Nah, jika duanya kita kalikan ke W ke Z, jadi 2Z sama dengan E dipangkat W dikurang dengan E dipangkat negatif W. Lalu kalikan kedua ruas dengan E dipangkat W menjadi 2Z E pangkat W sama dengan E pangkat 2W dikurang satu. Nah, kita misalkan lagi nih di sini E pangkat W sama dengan T. Maka menghasilkan T kuadrat dikurang 2ZT dikurang satu sama dengan nol. Nah, lalu kita menggunakan rumus ABC yang menghasilkan T sama dengan 2Z plus minus akar 4Z kuadrat ditambah 4 per 2. Nah, lalu di sini 4-nya keluar dari akar, jadi T sama dengan 2Z plus minus 2 akar Z kuadrat per satu per 2. Nah, lalu karena E pangkat W harus lebih dari nol, maka ambil tanda positif. Maka menghasilkan T sama dengan Z ditambah akar Z kuadrat plus satu. Nah, lalu sini T-nya kan tadi E pangkat W. Nah, jadi E pangkat W sama dengan Z ditambah akar dari Z pangkat 2 ditambah satu. Maka W atau inverse sin HZ sama dengan ln Z ditambah akar dari Z kuadrat ditambah satu. Maka terbukti. Lalu yang kedua ada inverse cos Z sama dengan ln Z ditambah akar Z kuadrat dikurang satu. Nah, kita misalkan lagi di sini W sama dengan inverse cos HZ. Oke. Di sini kalau W sama dengan inverse cos HZ, maka Z-nya sama dengan cos HW. Oke. Seperti yang kita tahu, kalau cos HW sama dengan E pangkat W ditambah E pangkat negatif W per 2. Nah, sama seperti tadi, kita pindahkan duanya ke Z, 2Z sama dengan E pangkat W ditambah E pangkat negatif W. Lalu kalikan kedua ruas juga dengan E pangkat W. Jadi 2Z E pangkat W sama dengan E pangkat 2W ditambah satu. Lalu kita misalkan lagi E pangkat W sama dengan T.
menjadi T kuadrat dikurang 2ZT ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi menggunakan rumus ABC seperti tadi, menghasilkan T sama dengan 2Z ditambah plus minus akar 4Z kuadrat dikurang 1/2. Lalu 2-nya dikeluarin lagi, jadi T sama dengan 2Z plus minus 2 akar Z kuadrat min 1/2. Maka T-nya sama dengan Z plus minus akar Z kuadrat min 1. Oke. Karena inverse cos HZ harus lebih dari sama dengan 0 untuk Z bilangan real, maka ambil tanda positif agar Z lebih dari sama dengan 1. Maka E pangkat W sama dengan Z ditambah akar dari Z kuadrat negatif 1. Maka W-nya atau inverse cos HZ adalah ln dari Z ditambah akar dari Z kuadrat kurang 1. Oke, maka terbukti. Lalu yang ketiga ada inverse dari tan HZ. Inverse tan HZ. Kita misalkan Y sama dengan inverse tan HZ. Maka Z sama dengan tan HY. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tan HY sama dengan sin HY per cos HY. Nah, kita langsung Z sama dengan tan HY itu E pangkat Y dikurang E pangkat min Y per E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Oke. Lalu kita kita jadikan menjadi E pangkat Y dikurang E pangkat min Y sama dengan Z dikali dengan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Lalu di sini menghasilkan E pangkat 2Y dikurang 1 sama dengan Z Z dikali dengan E pangkat 2Y ditambah 1. Oke. Lalu di sini E pangkat 2Y dikali dengan 1 dikurang Z sama dengan 1 plus Z. Dari mana itu? Nah, kita pisahkan tuh nanti E pangkat 2-nya E pangkat 2 E E pangkat 2Y-nya digabung. Oke. Jadi masih kan seperti ini E pangkat 2Y dikali dengan 1 dikurang Z sama dengan 1 plus Z. Oke. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 1 min Z. Hasilkan E pangkat 2Y sama dengan 1 plus Z per 1 min Z. Nah, jika seperti itu maka 2Y sama dengan ln dari 1 plus Z per 1 min Z. Maka Y-nya sama dengan setengah ln 1 plus Z per 1 min Z. Nah, ya seperti yang kita tahu bahwa Y sama dengan inverse dari tan HZ, maka terbukti bahwa inverse tan HZ sama dengan setengah ln 1 plus Z per 1 min Z. Lalu yang keempat ada inverse dari cosecant HZ. Oke, kita misalkan lagi Y sama dengan inverse cosecant HZ. Maka cosecant HY sama dengan Z. Oke, seperti yang kita tahu bahwa cosecant HY sama dengan 1 per sin HY. Oke, jika seperti itu maka sin HY sama dengan 1 plus 1 per Z. Oke, maka Y sama dengan inverse dari sin H 1 per Z dikurang ln 1 per Z sama dengan ln 1 per Z ditambah akar dari 1 per Z kuadrat ditambah 1. Oke. Lalu Y sama dengan ln 1 per Z ditambah akar dari 1 plus Z kuadrat per Z. Maka seperti yang kita tahu bahwa tadi kita misalkan Y sama dengan inverse cosecant HZ, maka cosecant inverse cosecant HZ sama dengan ln Z ditambah akar Z kuadrat ditambah 1 per Z. Oke. Lalu di sini yang kelima ada second inverse dari inverse second HZ. Oke. Misalkan lagi Y sama dengan
inverse secant HZ, maka secant HY sama dengan Z. Seperti yang kita tahu bahwa secant HY sama dengan 1/cos HY, maka cos HY sama dengan 1/Z. Nah, menghasilkan Y sama dengan inverse cos H 1/Z. Oke, maka dari itu menghasilkan ln dari 1/Z ditambah akar dari 1/Z kuadrat dikurang 1. Nah, lalu jika Y sama dengan ln dari 1/Z ditambah akar dari 1 min Z kuadrat per Z, menghasilkan secant inverse secant HZ sama dengan ln dari Z ditambah akar dari 1 min Z kuadrat per Z. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir, inverse dari kotangan HZ. Oke, kita misalkan lagi di sini. Y sama dengan inverse kotangan HZ. Oke, maka menghasilkan kotangan HY sama dengan Z. Oke, kotangan HY sama dengan Z sama dengan cos HY per sin HY. Oke, kan kalau kotangan HY sama dengan cosecant HY per sin HY. Oke, sama dengan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y per E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Oke, karena dua-duanya mengandung E pangkat min Y dan E pangkat min Y. Oke, jadi kita gabung jadi E pangkat 2Y ditambah 1 per E pangkat 2Y dikurang 1. Oke, lalu kita eh, kalikan dengan Z. Oke, jadi Z sama dengan E pangkat 2Y tambah 1 per E pangkat 2Y dikurang 1. Oke, jadi E pangkat 2Y ditambah 1 sama dengan Z dikali dengan E pangkat 2Y dikurang 1. Oke, sama dengan Z E pangkat 2Y min Z. Oke, yang di ada kurungnya ini. Lalu kita gabungkan. Jadi E pangkat 2Y dikurang Z pangkat Z E pangkat 2Y sama dengan min Z min 1. Oke, E pangkat 2Y-nya keluar. Jadi E pangkat 2Y dikali dengan 1 min Z sama dengan min dari Z ditambah 1. Oke, lalu E pangkat 2Y menghasilkan E pangkat 2Y sama dengan Z ditambah 1 per Z kurang 1. Nah, kenapa ini Z kurang 1? Padahal tadi 1 dikurang Z. Karena ini ada tanda minus di sebelah kanannya. Oke, di baris atasnya ada minus. Jadi dibalik. Oke, maka dari itu 2Y sama dengan ln dari Z ditambah 1 per Z dikurang 1. Jadi Y sama dengan setengah ln Z ditambah 1 per Z dikurang 1. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Y sama dengan inverse kotangan HZ, maka terbukti benar. Boleh lanjut lebih ke contoh soal. Oke, selanjutnya contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari inverse cos hiperbolik 3. Di sini kita ketahui nilai Z-nya itu adalah 3. Berarti kita bisa langsung menggunakan teorema dari inverse cos hiperbolik Z, yaitu inverse cos hiperbolik Z sama dengan ln dari Z ditambah akar Z kuadrat dikurang 1. Langsung saja kita substitusikan nilai Z-nya, yaitu 3. Jadinya ln dari 3 ditambah akar 3 kuadrat dikurang 1. 3 kuadrat dikurang 1. 3 kuadrat itu hasilnya 9. 9 dikurang 1 itu hasilnya 8. Jadinya ln dari 3 ditambah akar 8. Akar 8 itu kan dapat dari 4 kali 2. 4 nya itu bisa dikeluarin, jadinya ln 3 ditambah 2 akar 2. Nah, di sini kita menggunakan definisi logaritma, yaitu ln R ditambah I dalam kurung theta ditambah 2 kali. Pertama, kita akan mencari nilai R-nya terlebih dahulu, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini kan X-nya 3 ditambah 2 akar 2. Jadinya akar dalam kurung 3 ditambah 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat karena Y-nya 0. Sama dengan
0 kuadrat jadinya 0, jadi sisa X nya ini yaitu 3 ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Akarnya ini bisa dihilangkan dengan kuadrat, jadinya 3 ditambah 2 akar 2. Kemudian kita mencari tetanya. Tetanya di sini didapat dari X plus R. X-nya itu adalah 3 ditambah 2 akar 2 dan R-nya itu adalah 3 ditambah 2 akar 2. 3 ditambah 2 akar 2 per 3 ditambah 2 akar 2 itu kan hasilnya 1. Cos 1 itu kan berarti 0 derajat atau nilai pi nya itu 0. Jadinya ln R ditambah I dalam kurung theta ditambah 2 kpi, berarti langsung saja kita masukkan nilai yang sudah kita cari tadi. Jadinya ln dari 3 ditambah 2 akar 2 ditambah I dalam kurung 0 ditambah 2 kpi. Jadi hasilnya ln dari 3 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 kpi dikali I. Selanjutnya contoh soal yang kedua, tentukan nilai Z dari sin H inverse I. Di sini kan Z-nya itu adalah I, berarti langsung aja kita substitusikan ke dalam teoremanya, yaitu sin H inverse sin HZ sama dengan ln dari Z ditambah akar Z kuadrat ditambah 1. Yang seperti yang tadi sudah saya bilang, Z-nya itu adalah I, jadi langsung saja disubstitusikan ke dalam Z, I-nya jadinya inverse sin HI sama dengan ln dari I ditambah akar I kuadrat tambah 1. I kuadrat itu kan negatif 1, jadinya akar negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. Jadi tersisa ln dari I. Nah, di sini kita gunakan definisi logaritma, yaitu ln R ditambah I dalam kurung theta ditambah 2 kpi. Pertama kita nyari nilai R-nya. Karena di sini I itu adalah imajiner, yaitu Y, berarti akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian kita cari tetanya, yaitu Y per R sama dengan 1 per 1. Karena Y nya itu 1 dan R nya itu 1, jadinya 1. Sin dari 1 itu adalah pi per 2, jadi kita dapat tetanya pi per 2 ditambah 2 kpi. Jadi ln R ditambah I dalam kurung theta ditambah 2 kpi, yaitu ln 1 ditambah I dalam kurung pi per 2 ditambah 2 kpi. Ln 1 itu adalah 0, jadi hasilnya dalam kurung pi per 2 ditambah 2 kpi dikali I. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.